Selamat datang di channel investasi. Tujuan dari channel ini adalah memberikan informasi buat sahabat-sahabat semua yang baru masuk di dunia pasar modal. Dan bagi yang baru masuk di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di sini saya akan mengambil data di BPS ya. Oke, kemudian kita klik di Google. Saya sudah ada di sini, cuman saya akan mengulang ya dari sini biar teman-teman juga memahami ya. Nah, ini BPS. Saya pilih yang ini aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ininya teman ya. Untuk linknya ya, kita klik aja langsung. Oke, di sini sudah. Aduh, iklan ya. Kok kedua? Ya, oke, kita lanjutkan kembali ya. Membagikan cara mendownload data di Badan Pusat Statistik ya teman-teman. Ini menurut saya data ini sangat penting agar kita itu bisa tahu secara gambaran ini ya, Indonesia itu keadaan dan kondisi saat ini seperti apa. Karena di sini cukup lengkap ya teman-teman, dari tenaga kerja ya kan. Sini ya. Kita mulai aja untuk downloadnya, laporan publikasi ya, kita masuk ke publikasi, klik. Ini ada tahun teman-teman. Teman-teman bisa ngambil dari tahun 2002. Coba kita tes ya, yang paling lama. Terus di sini kita harus kata kunci apa ya? Ekspor umpamanya, impor gitu kan bisa. Dia akan muncul. Kita enter, nah, muncul. Ya. Nah, ini tahun 2002 sampai 2008. Analisa komoditi ekspor ya kan, terus ini indikator ekonomi juga ada ya gitu. Nah, kemudian kalau kita kembali ke tahun 2020 ya, terus ekonomi ya, klik aja di sini ekonomi ya. Kita tadi saya tadi tidak mengelik ini ya, harusnya calik ini, jadi yang lain tidak terikut gitu. Coba. Nah, di sini kan ada macam-macam teman-teman ya, indikator ekonomi April 2020. Dia semacam PDF gitu teman-teman, buku tebel sih dia. Memang zaman sekarang tuh enak sih kalau kita mau ngeliat gitu, umpamanya kita tinggal di area mana gitu, Kalimantan Timur gitu. Kita mau lihat untuk yang daerah pertumbuhan daerah Sulawesi gimana, itu bisa di sini. Ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran ya kan, itu bisa juga kita lihat di sini. Jadi menurut saya ini sangat bagus buat kita untuk melihat kondisi ekonomi kita dan perkembangannya saat ini. Semua baik ekspor, impor ya kan, tidak banyak kok teman-teman, cuman 1 sampai 256 halaman. Ya. Nah, di sini ya untuk baca-baca santai sambil minum teh ya kan, sambil minum kopi, sambil ya mungkin bersama ini juga bisa cemilan. Sebenarnya kalau dipikir mumut ya, tapi kalau kita membutuhkan sebuah informasi itu ya sangat ini sih, sangat relevan aja sih untuk yang kayak gini-gini. Nah, ini sebelah sini nih untuk yang bahasa Inggrisnya, dan sebelah sini yang sebelah kiri ini untuk bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini kita terlihat nah ini tingkat inflasi. Ini dia semacam PDF, cuma kayaknya berwarna gitu teman-teman ya, kayak berwarna gitu, jadi enak ngeliatnya kita. Nggak melulu tulisan begini toh, dia emang ada gambar-gambarnya gitu. Cuma lihatnya, nah kayak gini kan, perawatan pribadi, jasa, penyedia makanan, minuman ya kan, kelompok-kelompok yang mengalami inflasi. Jadi memang detail banget sih ini. Memang ini kayak perusahaan air, listrik, dan bahan rumah tangga ya kan, macam-macam sih. Sampai rekreasi, olahraga, dan budidaya dia 0,3%, sangat kecil ya. Terus ini 5 kota dengan laju inflasi tertinggi. Yang tertinggi saat ini di Sintang ini ya, Sintang, terus sama Melabuh, Aceh juga. Aceh agak ini, Banda Aceh yang ini tinggi. Memang daerah-daerah sana ya agak tinggi ya, kota Mamuju Sulawesi ini ya. Terus kita turun lagi ke bawah, scroll. Nah, ini untuk harga-harga ya teman-teman, harga konsumen di 90 kota, perubahannya seperti apa. Jadi ini lengkap banget nih tuh, harga konsumen ya kan, barang-barangnya nih.
ada pakaian. Ini daerah mana ya? Pangkal Pinang, Tanjung Pandan ya kan, Batam, Tanjung Pinang. Ya ini perubahannya. Nah, perubahannya ini. Ya, kelihatan di sini semua teman-teman. Ini kalau orang berdagang lihat ini cocok nih. Mana yang potensial karena dia punya stand-stand. Ya kayaknya ya sih, kalau orang punya stand-stand dia akan lihat ini nih untuk ngelihat mana yang harga tinggi. Di situ dia akan nyetok banyak. Dia akan ngarahkan ke sana nih jualannya gitu loh. Karena kalau umpamanya harga udah rendah kan banjir biasanya kan. Nah, dimana yang harga rendah ini kan bisa di ini tuh potensi sih sebenarnya kalau mau berdagang lihat ini. Jadi memang tujuannya ini memang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah, pendidikan ini indeks harga ini yang tadi ya. Rekreasi, olahraga, budaya, sport dan kultur, barang rekreasi tahan lama ya kan. Nah, ini Depok, Tasikmalaya. Jadi tuh kita coba scroll agak ini kencang. Nanti teman-teman kan bisa juga melihat sendiri, mendownload. Saya akan saat ini fokus untuk melihat yang cerah-cerah gitu loh ya. Nah, kayak gini-gini nah. Kan kelihatannya kan. Nah, pendapatan pengeluaran negara stat budget 2020 ya kan. Alokasi realisasi pengeluaran negara, pengeluaran untuk daerah, belanja kementerian dan lembaga. Nah, ini kelihatan pengeluaran untuk pusat ya. Sumber pendapatan negara ya kan, penerimaan dalam negeri, terus penerimaan pajak ya, terus pajak perdagangan internasional, semua ada di sini. Kita cari yang berwarna lagi teman-teman ya. Nah, ini apa nih? Uang beredar. Nah, ini peredaran uang ini kemana dia nih ngedarnya nih? Oh, nggak dijelaskan ya. Nah, ini diamond deposit. Ini juga jumlah uang yang beredar pada April adalah, nah ini kelihatan di sini sayang teman-teman. Duh, malah keluar. Wah, baik. Wah, lagi asik-asik baca, malah keluar. Walah. Memang begini teman-teman, kalau kita baca tuh kadang-kadang ada sesuatu itu. Coba, ini lama lagi nunggunya deh. Nah ini transportasi, jasa jumlah penumpang dan barang yang diangkut menurut jenis angkutan dalam negeri pada April. Nah ini kelihatan tuh, jumlah orang, tonasenya untuk ini kereta angkut, untuk udara ya kan, tuh ya, angkutan antar pulau ya kan. Nah semua kelihatan. Bongkar muat barang sering terjadi di Tanjung Priuk. Nah kelihatan nih teman-teman ya, tuh. Ini luar negeri, ini ton di antar pulau. Jadi teman-teman kalau melihat sektor pelabuhan ya lihatnya di sini gitu loh ya. Untuk kalau teman-teman mau masuk industri transportasi ya, nih nanti tinggal kita lihat yang tahun di bulan-bulan berikutnya itu berapa gitu. Kan kelihatan selisih-selisihnya kan. Apakah naik, apakah turun. Pariwisata. Nah, teman-teman kalau mungkin mau lihat untuk sektor pariwisata, hotel-hotel ya kan. Lagi saat ini kan situasi lagi corona ya. Itu ya semoga corona ini cepat berakhir ya teman-teman ya, agar Indonesia ini kembali pulih dan juga ekonomi kita kembali di awal sebelum terjadinya corona ya. Pariwisata rata-rata lama menginap tamu asing ya pada hotel berbintang 1 sampai 8,35 hari ya. Tertinggi di Sulawesi Tengah nih 8,35 hari ya kan. Jadi turis asing nih lebih tingginya ke sini nih. Jumlah wisatawan asing pada Maret turun 64,11% teman-teman ya. Corona ini lumayan drastis ini teman-teman ya. Tuh, jumlah wisatawan asing yang datang melalui pintu masuk utama pada Maret 2020 300.041 orang ya. Ini kita cari lagi yang berwarna. Kita cari yang berwarna aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman melihat yang nggak berwarna bisa ya. Nah, tinggal di download, dibuka sendiri nanti ya. Terus untuk ini produk domestik bruto triwulan 1 2020. Nah, gross GDP kita ya. Nah, ini lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB
Nah, ini industri pengolahan ya. Terus ini perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13,20%. Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan 12,84%. Nah, terus dominasi PDB dari segi pengeluaran juga pengeluaran konsumsi ruta ya 58,14%, ekspor barang dan jasa 17,43%, pembentukan modal tetap bruto 31,91% ya. Baik, nah ini kependudukan dan ketenagakerjaan, demografi and labor penduduk Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, angka beban ketergantungan setiap 10 orang usia kerja menanggung 45 orang usia belum atau tidak produktif. Nah, angkatan kerja juga kelihatan ya, yang bekerja ini 131,2 juta orang ya. Terus yang pengangguran terbuka untuk April ini data Februari ya teman-teman, di bawah ini kelihatan ya, data Februari 2020 itu sudah 6,88 juta orang ya pengangguran terbuka yang belum ada pekerjaan. Ya, kita harap untuk teman-teman yang lagi menganggur semoga bisa dapatkan pekerjaan, dan juga yang belum berkeluarga mungkin membantu orang tua ya. Dan ini untuk yang bukan angkatan kerja 37,80 juta mengurus ini ibu rumah tangga ya, 16,77 juta sekolah ya, terus 6,90 juta ini lainnya ya. Ini kelihatan 69,17% tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan kita lihat dari bawah ya, tinggal ini data mencerdaskan bangsa. Ya, ini untuk email yang sebelah kiri bawah ya teman-teman, emailnya kelihatan. Ini memang versi buku teman-teman, cuman karena dia di PDF kan gitu. Nah, memang ini macam-macam sih ya. Mungkin nanti kita akan bahas yang peternakan ya teman-teman ya. Mungkin dari saya itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.